ago, I'd recognize you even in hell. You're gonna be an angel, baby. What? Martin, sweetheart! What is going on? Please tell me what's going on. No matter what, don't come out. Please remember, I love you, Viv. You're just a lonely chauffeur. Unfortunately, you've become privy to my deep, dark secret. I swear, I won't tell a soul. I have a wife and a baby coming, please. I'm afraid I only think one kind of man can keep a secret. Those who are dead. I'm sorry, Miss Hoffman. I can't help you. My schedule's booked for the next year. Sabrina Hoffman, I can kill you now. But that's too kind. I want you to watch everything you hold dear slip away right before your eyes. Why teach you when I can seduce your husband myself? This is vendetta. Here you are, Damien, my little prey. Sabrina, since when did you become so alluring? Mistaking me for your fiancé? The plot thickens. How did you come up with something so wickedly brilliant? Should reward you. Step 2. Bewitch his mind. Check. I don't need the help of that queen seductress. I know what my man likes. Miss Hoffman, Mr. Vale just went into the study for work. Well, not for long. Where is my Satin Temptation lingerie set? Catch me if you can come to the study. XOXO. Someone fucking with me? I was the one who put you in check, sir. Solved the King's Court case. Damien, are you in the study? Damien, I'm coming in. It's only Damien. Damien! Sir, I think we should hide if Miss Hoffman catches this. She'll be really upset. Damien! I see. Damien was the one who left me that note. I left that note for you, Sabrina. This is right where I want you. Sabrina, I'm glad you're here. Why don't you do me a favor and give me a cup of coffee? I have got something tastier for you. Poor Sabrina. You have no clue what your own fiancé wants, do you? I guess I'll just have to show you. Someone's working hard. Oh, he's not working, but he's definitely hard. Sabrina, who do you think could thrill him more? Damien, I have never seen you blush like this before. Do you like what I'm wearing? Of course I like him. You were gonna like this even more. I have never seen him so turned on. Who says I need Miss V to teach me how to seduce my own fiancé? Step 3. Entice his senses. Check. And finally, rise, Mr. Sunshine. Now come catch us, Sabrina. Who is there? Who's there? My phone fell out. Oh, well, Mr. Vale, either put your phone away or turn on your camera, because I am about to give you... That's enough. I have to get back to work. Your man just chose me, Sabrina. You can go. But Damien... I said leave. He knows if you'll catch me, he'll never get to see me again, then how will he get to fuck me? Come out and explain yourself. Why are you wearing my fiance's clothes? What game are you playing? I spilled red wine on my maid uniform, so I picked up something from the lunchroom. And as for the game I'm playing,
course, the cool-headed CEO must pretend to put up a resistance, but you won't fire me, Damien. I saw you putting my panties in your pocket, if anything. You're gonna save me next. I found this anklet in the study. I know it's yours. Admit it. No, it's not mine, I swear. Okay, so I guess we're just gonna have to whip the truth out of you. Strip her down! No, please, I didn't do anything. Okay, sweet Vivian, I'm gonna tell you the rules. People like you don't deserve what people like me have. You cross lines. You're being punished, but maybe if you beg for mercy, I'll let you crawl out of here and call it a day. Never. Well, it is all the same to me. Your punishment is about to come, Sabrina. In 3, Keep going, and when you're done, strip her down naked and throw her on the street for all the world to see. 2, Goodbye. Forever, Vivian. 1. Enough! What the hell are you doing? What the hell are you doing? Damien, it isn't what it looks like. Damien Vale goes golfing every Sunday. He returns at 11:45 sharp. Damien, it's not what it looks like. What did she do where you would have to hurt her like this? Well, I found this anklet in the study, and I knew that she was up to no good, and I was just giving her a warning. Sorry, ma'am. I bought that as a gift for Jenny. Right on time. I paid her to say that, while I took this anklet from Jenny. She did nothing wrong. You're like, God, look how you hurt her. Apologize to Vivian now. You want me to apologize to the maid? I'm your fiancé. No, sir, I don't want any drama. It's okay. No. You're staying. Get your hands off my fiancé! Good. Slap me hard, Sabrina. Show him your true colors. Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa kumiliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas? Gak ada siapa-siapa di sini, panggil aja aku Om Jesse. Gak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini, jadi kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya, wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hei, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jessie. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan. Kamu harus fokus. Oh, astaga.
Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu. Sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jesse, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak. Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jesse, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Nggak, terima kasih. Enggak, berhenti. Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja, tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. 2 pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Gak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian.
Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku gak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku. Aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh ya? Wah. Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Yaudah, ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Yaudah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan? Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah. Selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti, berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi.
Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda. Sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam. Pewaris mafia New York. Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang. Tanpa belas kasihan. Sekarang kau milik. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya. Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahanmu. Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York. Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luca. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku gak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luca? Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? Lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luca? Dasar gadis bodoh. Apa yang kau lakukan, Luca? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan.
Dan kau akan meminta lebih. Luka bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau nggak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luka daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Ku dengar Luka sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihat? Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang nggak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini ciuman pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luka. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Oh, lemparan penahan garter. Oh, dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Luka selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin gak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga. Aku gak mau kehilangan kesucianku pada Luka, dewa mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini. Untuk keluargaku. Kau gak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut. Pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju. Atau aku yang lepaskan. Mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan perlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York nggak akan bisa menyentuhku. Dan sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Luka! Luka, tolong! Arya. Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istrimu. Apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap
tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago, sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita, gak menyentuh wanita saudara kita, dan yang pasti harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Bercinta dengannya, bercinta dengannya. Ayo. Oke semuanya, oke. Ayo. Ya ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mana suaranya? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku nggak akan mencabikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihat. Bisa santai gak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku nggak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu nggak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku. I, Sophia Sullivan, am the richest, most powerful heiress in the country. Beg me for forgiveness. And I'm about to get revenge on my evil, cheating ex-husband. Baby, today's Mommy and Daddy's wedding anniversary. Are you serious, Sophia? You're cheating on me while carrying our baby? Ryan, I don't know what that is. Oh, shut up. The evidence is as clear as day. You disgust me. Ryan! What's going on? You whore! You're cheating on my son? Joanna, I didn't. You pathetic, gold-digging trash panda. He should have left you to starve on the streets. Joanna, something's wrong. Baby, please take me to the hospital. Cut the act, Sophia. Joanna, please. Divorce my son and get out of our house. He shouldn't be with some country bumpkin anyway. He deserves to be with an heiress. Someone even richer than the Allisters. Someone like Lana Sullivan. What are you still doing here? Didn't Ryan kick you out, or...? What are you doing here? What does it look like, Ho? I'm here to take your place. You're too poor and pathetic to be his wife. Did you do this? Did you fake that dirty photo of me? I did. And so now that Ryan knows that you're a cheater, I suggest you do as I say and divorce him. And then I can become the new Mrs. Allister. Never. Okay, you want to do this the hard way? Oh my... Sophia, please! I'm not trying to take Ryan from you. Stop her. Did you hit her? Are you insane? I didn't. She pushed me. I am so done with your lies. Ryan, don't blame her, okay? It was my fault. I must have slipped or something. Oh, Lana. Ryan, the baby, something's wrong. My stomach. How do you even know that child is mine? Here we go. Ryan! Dr. Postman, please save my baby. You're going to be okay. The mother is in critical condition and needs emergency surgery. We need her family to sign this consent form and decide whether to save the mother or the baby. I'll save the mother. Who cares about the mother?
Just save my grandchild. Dr. Bozeman, save Mother. Are you crazy? You gave up the Sullivan heiress to marry her, and now you're willing to give up your own child? I am her husband. I have the final say. This is all my fault. Sophia was yelling at me saying that I stole Ryan from her and that I had to leave, and then she ran herself into a table. I tried to stop her, but she pushed me away. I don't know why Sophia's trying to hurt your baby. If anything happens to that child, I'll make sure Sophia pays. You never should have married that dumpster clam. She doesn't give a damn about you or your baby. All she cares about is our money. Ryan, baby. The baby's gone. You killed him. The baby's gone. You. This is all your fault. You pushed me into the table and killed my baby. You murderer! Sophia, I would never, okay? I'm not trying to steal Ryan from you. You should rest, okay? I'll leave you two alone. Oh, wait. Where are you going? You didn't do anything wrong. Ryan, she pushed me into the corner of a table and violently killed our child. Why don't you believe me? Lana tells me that you pushed yourself into the table and killed him. You disgust me, Sophia. I can't believe you're falling for her act. Oh, I get it. You're blaming me to protect her. Sophia, you are the one who's sleeping around, okay? Why are you trying to pin it on Lana, who didn't do anything wrong? We never would have lost our baby if you had just trusted me. That's enough. You both are going to pay. Brian, Sophia never cared about you. I mean, why don't you just divorce her? No, she'll just get more of my money that way. It's exactly what she wants. Get a fake paternity test for me. You are going to get divorced, Sophia. One way or another. That hussy couldn't keep her legs closed. I can't believe I didn't even notice she was cheating on me. Ryan, where are you going? To get back at my wife. Baby Foster, I'm sorry Mommy couldn't protect you. You were gone before we even met. Mommy loves you very much. Whose bastard is this? He's your son. Oh, yeah? Well, I've got the paternity report. You still feel like lying to me now? Sophia, I never thought you would stoop so low as to have someone else's child. Shut up. I know you did this. Okay, that's enough. You get pregnant by a stranger and you had the audacity to pin the blame on Lana? Ryan, why don't you believe me? I'm your wife. Oh, shut up. A lying gold digger like you doesn't even deserve to be my wife. And he doesn't deserve to rest in peace. What are you doing? Please just give it back. Beg me for forgiveness and admit you were wrong. Okay, stop. I'll beg. I made a mistake. I'll say whatever you want. Please just give him back to me. As you wish, princess.
Ryan. She's so dirty. You should wash her off. You hurt me so badly. Don't ever betray me again! You're both monsters! I won't let you get away with this. What have I done? What have I done? Ryan, come on. You still have to go prepare for our company's launch. Ryan Allister and Lana Sullivan, you will regret everything you've ever done to me. Sophia, I'm sorry I'm late. Who are you? I'm your brother, Landon Sullivan. And you are the real heiress to the Sullivan family. Welcome home, Miss Sullivan. Welcome home. Oh, Sophia, my darling. Oh, I can't believe I finally found you. Oh, honey. It's all Mommy's fault. I took the wrong child and, I mistook Lana for my daughter. I left you to fend for yourself. Something always felt off about my mother and father. This makes total sense. Does Lana know her true identity? Lana knows that we found our real daughter, but I haven't had time to tell her yet it's you. Lana stole my identity and killed my child. Oh, karma's a bitch. The Allisters, they made you suffer for way too long. We'll help you get the revenge you seek. And it's my fault for not finding you earlier. I transfer the estate to your name, and we'll do whatever it takes to make it up to you in the future. Till then, The Sullivan Black Card. this card has no limit. Buy anything you want, sweetheart. Thanks, Dad. Mom. Don't tell the public my identity yet. I think I know a way to get back at the Allisters. Ryan Allister, Lana Sullivan, I'll make you pay for what you've done to me. Sophia! You sure you want to do this? You're walking away with nothing. All right, you know what? I will give you a third chance to beg. Ryan, what are you doing? That bitch doesn't deserve your help. Go ahead and marry Lana Sullivan. I never needed your help anyway. Hey, Sophia, who is this? A luxury car? A butler? Sophia, who are you? Aku Sophie Holland. Aku terjebak di neraka tanpa akhir dan terus berfantasi tentang pria yang gak bisa kumiliki. CEO dari grup Delancey dan juga sahabat ayahku. Aku jadi asisten magang di tahun ketiga kuliahku, tapi aku gak bisa kasih tahu dia kalau aku ingin dia tekan wajahku ke atas mejanya dan tiduri aku sampai aku merasa puas. Yang lain boleh masuk, kecuali Sophie. Kita perlu ngobrol sebentar, ayo. Dia selalu beda kalau sama Sophie. Pak Jesse, apa yang perlu kita bahas?
Gak ada siapa-siapa di sini. Panggil aja aku Om Jesse. Nggak mungkin aku panggil kamu gitu. Dengar ya, ini hari terakhirmu. Ayahmu minta aku pastikan kamu belajar sesuatu di sini. Jadi, kamu datang. Astaga, dia ganteng sekali. Dia pakai parfum baru ya. Wanginya enak sekali. Ini rapat penting, jadi aku perlu kamu buat fokus. Setelah selesai, langsung balik ke kampus. Iya, umur kami beda 20 tahun. Dia masih menganggapku kayak anak kecil. Tapi anak kecil ini sekarang sudah dewasa. Hei, kamu asik bengong aja liatin aku. Kamu udah lakuin itu sejak remaja. Hei, kamu itu harus berhenti merokok. Jangan panggil aku anak kecil lagi. Aku 21 tahun. Kamu tetap anak kecil bagiku. Sekarang berhenti merokok. Itu kebiasaan burukku, bukan kamu. Lucu nggak kalau aku pertahankan keperawananku sampai sekarang? Karena aku pengen memberikannya ke Jesse. Aku suka laporan kuartal ini tapi masih bisa lebih baik. Kita harus tingkatkan lagi. Apakah ada ide untuk lokasi lain? Hei sahabat, gimana kabarmu dengan pria matang seksi itu? Ngaku deh, kalian sudah lakuin kan? Mana mungkin semudah itu. Tapi dia lagi di sini sekarang. Aku serasa melayang. Kenapa senyum-senyum begitu? Sudah kubilang rapat ini penting. Melamun lagi. Hei, kemari. Aku? Iya. Tolong tampilkan demonya. Sophie, sadarlah. Ini kerjaan. Kamu harus fokus. Oh, astaga. Kayaknya aku jatuh cinta sama sahabat ayahku. Aku gak bisa berhenti mikirin dia. Aku pengen sekali ciuman sama dia. Tunggu. Sahabat ayahmu? Berarti dia seumuran sama ayahmu? Sophie, itu jijik sekali. Cukup. Sophie tetap di sini. Yang lain keluar. Rapat selesai. Bos, yang dia lakukan gak pantas sekali. Harusnya kasih peringatan. Keluar. Semuanya pergi. Sophie, ini rapat penting. Aku sudah suruh kamu fokus. Kenapa? Kamu gak mau tanya aku ngomongin siapa? Sahabat ayahku, menurutmu itu siapa? Dia beneran gak mau tanya. Dia sama sekali gak peduli. Karena kamu sudah lihat, aku kasih tahu perasaanku. Jangan, Sophie. Ada hal yang sudah diucapkan tidak bisa ditarik lagi. Jesse, aku jatuh cinta padamu. Enggak, Sophie. Kamu sudah kayak putriku. Jangan ngomong gitu. Nggak gitu maksudnya. Aku cinta kamu kayak wanita cinta pria. Aku sering mimpi kita menikah, punya rumah pagar putih, anjing, dan anak-anak yang berlarian di halaman belakang. Cinta yang kayak gitu, kamu ngerti? Enggak, kamu masih muda dan kamu masih bingung. Dan perasaanmu ini bakal hilang nanti. Bakal hilang? Aku sudah naksir kamu dari dulu. Aku nggak bisa lupakan ini. Perasaanku nggak bakal hilang. Kalau gitu, kita nggak usah ketemu dulu. Kamu nggak bisa kasih kita kesempatan? Buat coba dulu? Enggak, kamu putri sahabatku. Aku nggak mungkin lakuin ini ke George. Kalau dia tahu, dia bakal bawa senapan ke kantor ini, dia bakal nembak aku. Jesse, kamu bisnis jual senjata kan? Masa kamu takut sama senapan? Sophie, aku serius. Tunggu. Berarti kamu juga suka aku, alasannya cuma ayahku? Enggak, itu salah satu alasan kecilnya. Alasan besarnya itu, aku nggak cocok buat kamu. Aku sudah tua. Aku sudah bercerai. Kamu masih muda, bahkan belum pernah punya pacar. Kamu harusnya sama yang seumuran kamu. Kamu nggak tahu aku mau apa. Oke, yang aku mau itu kamu. Aku nggak mau kamu. Oke. Aku akan berhenti mengganggumu. Sophie, sebagai pria aku sangat tertarik sama kamu. Tapi sebagai sahabat ayahmu, aku gak bisa lewat batas. Sial. Dia nggak mengikutiku untuk apa juga. Butuh tumpangan? Hujannya deras sekali. Enggak, terima kasih. Enggak!
Berhenti! Dengar, aku ada janji sama pacarku, oke? Dia bakal tahu kalau aku nggak datang. Tolong, dia orang berpengaruh. Kalian nggak ingin buat dia marah. Kami dengar saja tahu siapa yang bohong, sayang. Gak ada yang bakal tolong kamu. Kalian mau uang? Aku punya uang. Enggak. Kami nggak mau uang. Dia seksi sekali. Biar aku duluan. Kamu mau apa? Tolong lepaskan aku. Lepaskan tanganmu dari dia. Kamu gak apa-apa? Hei, kakek. Kamu harusnya jangan ikut campur, pria tua. Maju satu langkah lagi aku tembak kepalamu. Turun ke lantai. Turun ke lantai. Jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami. Kami nggak bakal ulangi lagi. Kami sumpah. Aku nggak nyangka dia punya sisi ini. 911, ada yang bisa dibantu? Halo, ada percobaan pemerkosaan. 2 pria kulit putih umur sekitar 20-an. Di sudut jalan. 46 dan 3 RD. Gak, dengar dulu. Kami... Kalian duduk di situ dan tunggu polisi datang. Kalau aku lihat kalian di sekitar sini lagi, aku bakal bunuh kalian. Kamu gak apa-apa? Sophie, jangan tatap aku terus. Aku nggak natap kamu, aku cuma... Tanganmu berdarah. Gak apa-apa. Aku ambilkan baju ganti. Dia tetap mencariku. Apa itu artinya dia juga punya perasaan untukku? Kamu bisa ganti ini. Iya. Kamu nggak ada perasaan denganku, kenapa menghindar? Aku nggak menghindar, Sophie. Aku capek. Hari ini sangat melelahkan. Lalu kenapa jantungmu berdebar kencang? Kenapa kamu tegang? Kamu tahu nggak kamu lagi ngapain sekarang? Sadarlah, Jessie. Dia itu putri sahabatmu. Iya, aku tahu lagi ngapain. Kamu tegang, tertarik padaku kan? Itu artinya aku pria sehat. Kamu menggoda di sini, pria manapun pasti bereaksi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan cinta. Ini bukan kasih sayang. Ini cuma reaksi alami. Oke, kamu mau jadi pecundang dan sembunyikan perasaanmu? Sebentar lagi aku akan membuatmu jujur. Hari ini pernikahan ayahku. Aku belum bicara dengan Jessie sejak malam itu. Kamu boleh cium pengantin sekarang. Jessie harusnya sudah sampai. Di mana dia? Terima kasih. Apa kabar? Oh ya? Wah. Itu dia. Tenanglah, Sophie. Ayo dicoba. Enaknya sebelah sini. Ayo dong. Ayo. Terlambat ke pernikahan sahabatmu? Kurasa hubunganmu dengan ayahku nggak sedekat yang kukira. Oh, jadi gitu. Sophie, kamu harus ngurangin minum. Kamu bahkan belum 21 tahun. Keren ya. Ya udah, aku duluan ya. Kenapa nggak nonton upacaranya di depan?
Sejujurnya, aku nggak merasa kehadiranku penting di sini. Ayahmu tetap ingin kamu kasih restu. Percayalah, aku sudah cukup kasih restu, tapi nggak ada gunanya. Itu ibu tiriku yang kelima. Umurnya 30. Siapa tahu nanti bawa pulang yang lebih muda lagi dan minta aku panggil ibu. Ayahmu sayang kamu. Kamu tahu itu. Aku tahu itu, dia ayahku. Tapi pertanyaan sebenarnya, kamu gimana? Sophie, kamu mabuk. Oh, kalian di sini. Hai ayah. Selamat ya. Selamat bergabung di keluarga. Selamat ya, bro. Terima kasih. Iya. Dia mabuk. Aku bawa dia ke tepi danau dulu untuk bantu dia sadar. Tolong kamu awasi Sophie ya. Aku nggak mau pada bajingan pikir dia gampang digoda karena lagi mabuk. Cuma kamu yang bisa aku percaya di sini. Kamu sebaik ini ke semua cewek. Kamu bukan cewek biasa. Kamu putri sahabatku. Kamu bisa nggak cari alasan lain? Aku cuma mabuk sedikit, oke? Aku mau istirahat. Berhenti. Oke, aku nggak akan mengganggumu lagi. Sophie, kamu ngapain? Sophie? 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 Bangun, hei. Ini gila. Merger dan akuisisi, sialan, senjata, hal-hal seperti itu. Kamu nggak boleh ada hubungan dengan Sophie. Kamu harus berhenti pikirin dia. Oke. Sekarang sudah malam. Ini malam pernikahanku. Dan kami akan kembali ke tenda. Kalian bersenang-senanglah. Kita bertemu lagi besok pagi. Ayo sayang. Aku juga lumayan capek, jadi aku balik ke tenda. Sampai ketemu besok pagi. Kenapa kamu tegang? Hari pernikahanku seharusnya hari terbahagia dalam hidupku. Tapi aku malah diberikan pada pria yang terkenal kejam. Pewaris mafia New York. Halo pengantinku. Malam ini, dia akan mengambil kesucianku seperti dia membunuh orang. Tanpa belas kasihan. Sekarang kau milik. Ini ulang tahunku yang ke-18. Akhirnya aku akan bebas dari ayahku yang keras dan hidup mafianya. Mungkin aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Arya. Selamat ulang tahun ke-18, Arya. Alih-alih merayakan ulang tahun malam ini, kita akan mengadakan pernikahanmu. Pernikahan? Aku gak punya pacar. Aku bahkan dilarang untuk mencium pria. Siapa yang akan kunikahi? Luca Vitiello, pewaris mafia New York. Ayah, jangan. Dia pria kejam dan playboy terkenal di negeri ini. Dia membunuh saat berusia 11 tahun. Yang berarti kekuatan seorang pria di dunia kita. Kita harus beraliansi dengan mafia New York.
Ini bisnis. Kau menjual putrimu demi bisnis? Jaga bicaramu. Apakah mau Gianna, adikmu yang menikah? Gianna masih 16 tahun, tapi jangan pikir aku akan melepaskannya. Katakan pada Gianna kalau dia sudah bertunangan dan itu salahmu. Aku ingin menunggu cinta, bukan menikahi seseorang yang memperlakukan wanita dengan kasar. Tapi Gianna adalah adikku. Aku harus melindunginya. Enggak. Jangan Gianna. Aku akan menikah. Aku akan menikahi Luka. Dan kau akan mematuhinya seperti kau mematuhiku. Kau akan memberinya anak agar keluarga kita bisa bersatu. Aku hanya alat, ya kan? Arya, kembali. Aku baru 18 tahun. Aku gak bisa kehilangan kesucianku. Halo pengantinku. Luka. Bagus. Ayahmu memang menjanjikanku. Wanita tercantik di Chicago. Berikan tanganmu dan juga tubuhmu yang lain. Kasih tahu aku, apa moto dari keluarga kita, sayangku? Lahir dalam darah, bersumpah dalam darah. Arya, beraninya kau melawanku dan memukul Luka? Dasar gadis bodoh. Apa yang kau lakukan, Luka? Sekarang dia milikku untuk dijaga dan kuatur sesuka hati. Hanya aku yang boleh menyentuh istriku. Malam ini aku gak cuma menyentuhmu. Akan kuhancurkan. Dan kau akan meminta lebih. Luka bukan pria biasa. Dia adalah monster. Dan malam ini, aku adalah persembahannya. Kau nggak harus melakukan ini. Lebih baik aku menghabiskan hidupku bersama Luka daripada melihat adikku menikah dengan mafia. Jangan khawatirkan aku, Gianna. Apa yang kau lakukan? Dia menyiapkanmu untuk malam ini. Kau perlu tampil rapi untuk suamimu. Ya, kalau kau nggak terlihat cantik dari depan, dia tetap akan menaklukkanmu dari belakang. Ku dengar Luka sangat hebat di ranjang. Sudah cukup. Itu sepertinya sakit. Aku perlu bicara dengan tunanganku. Kenapa kau selalu berpakaian minim saat aku melihat? Jadilah anak yang baik dan telanlah. Sekarang nggak ada lagi yang perlu kau takutkan. Pintar. Sampai jumpa di altar. Dia melakukan itu untuk melindungi dirinya atau aku? Kau berdarah. Ada hal yang harus kuurus. Apakah kalian akan saling menghormati sebagai suami dan istri seumur hidup? Kau tahu janji anggota baru keluarga mafia? Aku bersumpah akan masuk dalam keadaan hidup, keluar dalam keadaan mati. Sekarang kau boleh mencium pengantinmu. Aku tahu ini ciuman pertamamu. Sayang, ini akan menjadi yang pertama yang akan kuambil darimu. Sudah resmi, aku menikah dengan Luka. Seorang raja, seorang dewa, seorang monster. Oh, lemparan penahan garter. Ah, dia seksi sekali. Dan Arya sangat beruntung. Dia nggak akan merasa beruntung begitu Luka selesai menaklukkannya malam ini. Aku nggak percaya. Sekarang domba menikah dengan serigala besar. Apa kau gemetar karena takut padaku? Atau karena bersemangat untuk malam ini? Jika kau pikir kakimu gemetar sekarang, besok kau nggak akan mampu berdiri. Aku nggak pernah merasa seperti ini. Seharusnya aku nggak merasa seperti ini. Dia ini monster. Kau tersipu. Apa kau malu? Enggak, Luka. Aku dibuat malu. Kau mungkin gak akan paham. Tolong kuasai dirimu, Arya. Astaga. Aku gak mau kehilangan kesucianku pada Luka, dewa mafia. Mungkin aku bisa membantumu. Rafael, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencemaskanmu, Arya. Aku tahu reputasi Luka dan aku tahu kau gak mau kehilangan kesucianmu pada pria yang meniduri wanita seperti hewan. Aku harus melakukan ini.
untuk keluargaku. Kau nggak mau saat pertamamu bersama pria yang memperlakukanmu dengan lembut, pria yang kau cintai. Itu yang ku mau. Biar aku membantumu, Arya yang manis dan polos. Berikan kesucianmu padaku. Dengan begitu, saat Luka bercinta denganmu, gak akan terlalu sakit. Rafael, enggak. Aku adalah istri Luka. Hanya dia yang boleh menyentuhku. Oh, ayolah. Dia mungkin sedang bercinta dengan seorang pelacur di gudang. Lepaskan baju. Atau aku yang lepaskan. Mana pengantinmu? Sepertinya dia agak dingin padamu. Apa dia nggak tahu para wanita akan berebut untuk tidur denganmu? Beritahu dia saja. Atau kita bisa tunjukkan padanya. Grace, Dia nggak akan menolongmu. Selain itu harusnya berterima kasih padaku. Setidaknya saat aku bercinta denganmu, aku nggak akan perlakukan kau seperti pelacur. Kau kira Luka peduli padamu? Dia nggak akan mencintaimu seperti aku. Dia akan menghajarmu karena ini. Ayahku adalah orang kedua mafia Chicago. Para mafia New York gak akan bisa menyentuhku. Dan sekarang aku akan memberimu sedikit bocoran tentang apa yang akan terjadi malam ini. Wanita sial! Luka! Luka, tolong! Arya. Hei, cukup! Aku sudah bilang, gak ada yang boleh menyentuh istrimu. Apa yang membuatmu berani untuk menyentuh istriku? Enggak, aku sumpah. Kau berbohong padaku, kepala mafia? Sekarang, sebuah pernikahan mafia gak akan lengkap tanpa hiburan. Dan Rafael, anggota mafia Chicago sudah berbaik hati memberikannya pada kita. Tapi Rafael gak tahu kalau di anggota keluarga kita gak boleh melukai wanita. Gak menyentuh wanita saudara kita. Dan yang pasti, harus mematuhiku. Jadi istriku sayang, tangan mana yang dia gunakan untuk menyentuhmu? Dan pastikan kau memilih yang benar, karena dia akan kehilangan tangannya. Bercinta dengannya, bercinta dengannya. Ayo. Oke semuanya, oke. Ayo. Ya ayo. Keluar. Keluargaku akan menunggu di luar dan mendengar untuk memastikan kita melakukan malam pertama. Kau siap tunjukkan eranganmu pada mereka? Kau dengar mereka? Mana suaranya? Mereka nggak akan pergi sampai kita memberikan yang mereka mau. Seperti yang bisa kau rasakan sekarang, kau terlihat seperti rusa kecil yang gelisah di cengkraman serigala. Aku nggak akan mencabikmu. Aku nggak bisa menciummu saat kau melihatku seperti itu. Mungkin aku akan melihatmu seperti ini sepanjang malam. Kalau begitu, aku akan bercinta dari belakang supaya aku tidak melihat. Bisa santai gak? Aku bukan monster. Tapi pembunuh. Kita seharusnya saling mencintai. Aku gak bercinta. Ini nafsu. Ternyata ayahmu gak bohong. Kau adalah wanita tercantik di Chicago. Sekarang kau milikku.